Di pinggir kota industri yang hiruk-pikuk, berdiri sebuah pabrik boneka anak-anak. Bangunannya besar, cat dindingnya berwarna putih kusam, dengan logo kepala boneka tersenyum lebar di atas gerbang besi berkarat. Pabrik itu terkenal karena memproduksi boneka dengan kualitas tinggi. Boneka-boneka mereka punya mata kaca yang terlihat hidup, pipi merah merona, dan rambut sintetis yang sangat lembut saat disentuh. Para orang tua membeli boneka itu untuk anak-anak mereka tanpa ragu, karena harganya murah, namun kualitasnya mewah. Namun, tak ada yang tahu, ada rahasia kelam di balik senyum manis boneka-boneka itu. Awalnya, desas-desus tentang pabrik itu muncul setelah banyak anak hilang di kota tersebut. Setiap bulan selalu ada laporan anak hilang. Ada yang hilang saat berangkat sekolah, ada yang hilang saat bermain di lapangan kosong dekat rumah. Ada pula yang hilang saat tidur di siang hari. Orang tua menangis mencari, polisi sibuk menyebar poster, tapi tak ada satupun yang pernah ditemukan. Anehnya, setiap kali ada anak hilang, seminggu kemudian pabrik boneka itu meluncurkan koleksi boneka terbaru. Boneka-boneka itu selalu terlihat lebih nyata, lebih hidup, dan punya ekspresi yang sulit dijelaskan. Kadang matanya seperti menatapmu tajam, kadang senyumnya miring seperti menahan tangis. Pada suatu malam, seorang buruh bongkar muat bernama Rahmat sedang merokok di belakang gudang pabrik. Saat itu hujan gerimis turun tipis, menimbulkan bau tanah yang menusuk hidung. Rahmat mendengar suara tangisan samar dari dalam gudang. Awalnya ia mengira itu suara kucing yang terjebak. Namun saat ia mendekat, suara itu terdengar jelas. Tangisan anak kecil, pelan, lemah, seolah kehabisan tenaga. Rahmat menempelkan telinganya ke pintu gudang dan merinding saat mendengar suara seorang anak berbisik. "Tolong, aku dingin. Tolong." Rahmat lari terbirit-birit malam itu, langsung melapor pada polisi setempat. Tapi laporannya tak digubris karena dianggap mabuk atau halusinasi akibat kelelahan. Namun beberapa hari kemudian, seorang sopir truk pengantar bahan plastik mengalami kecelakaan di depan pabrik. Saat polisi melakukan olah TKP dan menelusuri CCTV sekitar, mereka menemukan kejanggalan pada aktivitas pabrik boneka itu. Polisi menggerebek pabrik pada dini hari saat semua pekerja sedang sibuk memproduksi boneka. Mereka menahan pemilik pabrik, seorang pria setengah baya bernama Gunarto, yang terkenal sebagai pengusaha dermawan. Namun yang ditemukan di dalam gudang bawah tanah pabrik itu membuat seluruh tim polisi muntah di tempat. Gudang itu gelap, bau amis dan busuk menusuk hidung. Di sudut ruangan ada puluhan jeriken besar berisi cairan formalin. Di atas meja operasi kayu panjang tergeletak tubuh-tubuh kecil anak-anak tanpa organ. Dadanya terbelah, rongga matanya kosong, beberapa lengannya diamputasi. Di dinding tergantung puluhan mata manusia yang diawetkan dalam toples kaca, tertata rapi seperti koleksi laboratorium anatomi. Polisi juga menemukan rak besar berisi puluhan jantung anak yang sudah diawetkan. Masing-masing diberi label nama dan tanggal. Jantung-jantung itu digunakan sebagai pemberat dalam boneka. Ginjal dan potongan daging digunakan untuk menambah tekstur berat agar boneka terasa nyata saat digendong. Mata manusia dijahit ke wajah boneka, dilapisi kaca bening tipis agar terlihat mengilap. Itulah sebabnya boneka-boneka itu memiliki tatapan hidup yang menakutkan.
Sebelum kita lanjut ke bagian akhir kisah ini, jangan lupa subscribe channel Cerita Serem sekarang juga dan nyalakan loncengnya. Karena setiap hari kita akan membongkar kisah nyata paling kelam yang mungkin belum pernah kalian dengar. Saat diinterogasi, Gunarto hanya tertawa kecil. Ia berkata, "Anak-anak itu sekarang abadi. Mereka akan bersama teman-teman barunya selamanya. Lihatlah boneka-boneka itu. Mereka cantik, kan?" Ia tak menyesali perbuatannya sedikit pun. Di persidangan, Gunarto dijatuhi hukuman mati atas penculikan, pembunuhan berencana, mutilasi, dan penjualan organ ilegal. Namun, saat ditanya alasan sebenarnya, ia hanya menatap hakim dengan senyum dingin dan berkata, "Manusia itu rapuh, tapi jika dijadikan boneka, mereka akan hidup selamanya." Setelah pabrik itu ditutup, semua boneka hasil produksinya ditarik dari pasaran. Namun banyak yang tak sempat dikembalikan. Sampai sekarang, ratusan boneka itu masih tersebar di rumah-rumah keluarga yang membelinya. Kadang beberapa orang tua melapor bahwa boneka anak mereka suka berpindah tempat sendiri. Ada yang duduk di ruang tamu malam hari padahal disimpan di lemari. Ada yang matanya tiba-tiba berubah arah menatap langsung ke pemilik rumah. Dan ada yang ketahuan menangis pelan saat tengah malam. Salah satu orang tua pernah memecahkan kacamata boneka itu saat hendak membuangnya. Saat pecah, ia menjerit histeris karena melihat bola mata asli manusia di dalamnya masih menatap dengan iris hitam yang mulai mengering. Sejak itu, tak ada yang berani menyimpan boneka produksi pabrik itu. Namun di pasar loak gelap, boneka-boneka itu justru dijual mahal oleh kolektor horor. Katanya, boneka itu membawa roh anak yang kuat dan bisa dijadikan tumbal pesugihan. Dan setiap malam, jika kamu memiliki salah satu boneka itu di kamarmu, cobalah tatap matanya baik-baik sebelum tidur. Jika matanya berkaca-kaca seperti menahan tangis, mungkin itu bukan mata boneka biasa. Mungkin itu adalah mata anak yang hilang, yang ingin kamu menolongnya, tapi tubuhnya sudah terperangkap selamanya di dalam boneka. Jika kalian suka dengan kisah mengerikan ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sekarang juga. Karena di balik mainan anak yang polos, bisa saja tersembunyi kekejaman manusia yang tak pernah kamu bayangkan. Sampai jumpa di cerita serem berikutnya, dengan kisah nyata yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum menatap boneka di kamarmu malam ini.